Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Akbar Amin, NIM L0511911059 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di video ini, saya akan membahas perbedaan penyuluhan model zaman dahulu dengan zaman kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Dimulai dari definisi penyuluhan. Istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata extension yang dipakai secara meluas di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Penyuluh dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarga, menurut Mardikanto 1993. Menurut Rowling dan Oakley menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian University of Wageningen di Netherlands, pada beberapa negara Afrika, penyuluhan harus mencangkup 5 kegiatan prinsip, yaitu layanan suplai input, layanan teknis, pendidikan, organisasi, dan penyadaran agar penyuluh mampu berkontribusi pada kemiskinan. Definisi metode. Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Pengertian metode penyuluhan. Metode penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai yang pertama, yaitu cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhnya. Kedua, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang ketiga, cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Menurut pendapat Maunder dalam Suryatna 1987 menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 golongan berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai. Yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluh berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Yang termasuk ke dalam metode ini adalah surat menyurat, kontak informal, dan undangan. Golongan kedua, metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluh berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa metode pendekatan kelompok antara lain yaitu ceramah dan diskusi rapat, demonstrasi, dan temu lapang. Golongan yang tiga yaitu metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas atau massa. Beberapa metode yang termasuk dalam golongan itu antara lain yaitu rapat umum, siaran melalui media massa, dan pemutaran film. Sedangkan para ahli yang lain menggolongkan metode berdasarkan teknik komunikasi dan berdasarkan indera penerimaan sasaran. Metode penyuluhan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu metode yang kedua yaitu metode yang dilaksanakan dengan jalan memperhatikan pesan yang diterima melalui indera penglihatan, misalnya menempelkan poster. Metode yang kedua yaitu metode yang dilaksanakan dengan jalan memperhatikan pesan yang diterima melalui indera penglihatan, misalnya menempelkan poster, pemutaran film, dan pemutaran slide. Metode yang disampaikan melalui indera pendengaran, misalnya siaran pertanian melalui radio dan hubungan telepon, serta alat-alat audiotif lainnya. Metode yang disampaikan diterima oleh sasaran melalui beberapa macam indera secara kombinasi, misalnya demonstrasi hasil, dilihat, didengar, dan diraba. Demonstrasi cara dengan cara dilihat, didengar, dan diraba. Dan yang ketiga, siaran melalui televisi
yaitu didengar dan dilihat. Kriteria metode penyuluhan. Sesuai dengan keadaan sasaran, apakah sasaran berada pada posisi tahap mengenal, menaruh minat, menilai, atau pada tahap mencoba mengadopsi suatu inovasi. Cukup kuantitas dan kualitas, artinya penyuluh menguasai banyak metode penyuluh sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah-masalah penyuluhan. Dengan demikian, perubahan kondisi sasaran dapat direspon oleh penyuluh dengan memilih dan menerapkan metode penyuluhan yang sesuai. Tepat sasaran dan tepat waktu. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa metode penyuluhan yang digunakan sesuai dengan keberadaan sasaran, lingkungan, dan waktu yang tersedia. Materi akan lebih mudah diterima dan dimengerti. Artinya, materi penyuluh harus disederhanakan dan dapat dikomunikasikan dengan bahasa penyuluhan sehingga sasaran dapat memahami materi yang disuluhkan. Murah pembiayaan. Murah pembiayaan. Artinya, penyuluhan dapat dilaksanakan dengan biaya relatif murah sehingga dapat terlaksana secara kontinu dan dapat merespon reaksi sasaran dari proses penyuluhan yang dilakukan. Teknik penyuluhan. Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dan menjangkau sasaran yang layak. Menurut Effendi 1986, bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah understanding atau memahami, sehingga tidak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terlebih dahulu memahami atau mengerti apa yang diterimanya. Keberhasilan dalam suatu aktivitas penyuluh sangat bergantung kepada teknik penyuluh yang digunakan oleh komunikator. Teknik penyuluhan pada intinya adalah penguasaan terhadap teknik-teknik komunikasi di dalam penyampaian dan menyajikan pernyataan-pernyataan penyuluhan. Mengenai teknik komunikasi ini, Effendi 1986 mengatakan bahwa teknik komunikasi yang bisa dilakukan pada umumnya ada 3, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan metode penyuluhan perikanan zaman dulu. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat. Jika meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka saja yang hendak dicapai, maka penerangan sudah memadai. Akan tetapi, jika perubahan keterampilan yang diinginkan, maka kursus keterampilan akan memadai. Model penyuluhan perikanan yang dapat dikembangkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat antara lain ialah: yang pertama, memberdayakan melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara partisipasif. Yang kedua, kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat tidak akan berkembang jika tidak dibangun motivasi untuk berubah. Siti Amanah dan kawan-kawan 2004. Motivasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan tindakan manusia. Untuk itu, model motivasi sasaran dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan. Yang ketiga, terdapat 3 unsur utama dalam penyuluhan perikanan, yaitu sumber daya alam atau manusia, swasta, dan pemerintah. Metode penyuluhan perikanan zaman sekarang. Jenis-jenis metode penyuluhan perikanan yang digunakan di Indonesia berjumlah 28 metode, yaitu ceramah, demonstrasi, kaji terap, karya wisata, kunjungan rumah atau tempat usaha, kursus tani, magang, mimbar sarasehan, obrolan sore, pameran, pemberian penghargaan, pemutaran film, pemasangan poster atau spanduk, penyebaran brosur, folder, leaflet, majalah, perlombaan untuk ketangkasan, pertemuan diskusi, pertemuan umum, rembung paripurna, rembuk utama, siaran pedesaan melalui radio, surat menyurat, temu akrab, temu karya, temu lapang, temu tugas, temu usaha, temu wicana, dan widya wisata. Kelebihan dari metode penyuluhan berbasis teknologi adalah: yang pertama, mengembangkan kelembagaan penyuluhan; kedua, penguatan ketenagaan penyuluhan; yang ketiga, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan; yang keempat, penguatan dukungan teknologi pada usaha tani atau agribisnis di tingkat petani; yang kelima, yaitu perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian.
Kelemahannya yaitu belum semua petani mau dan mampu menerima adanya teknologi. Informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Manfaat penyuluh perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, fungsi sistem penyuluhan meliputi dalam pasal 4, yaitu 1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kepemimpinan, material, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Keempat, membantu pelaku usaha untuk membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasi menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, dan menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Yang ketujuh, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku usaha utama secara berkelanjutan. Fungsi penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dilakukan oleh sasaran dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang melalui kebutuhan sasaran tersebut. Dengan demikian, penyuluh dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah, two-way traffic, antara A. pengetahuan dan dibutuhkan sasaran dengan pengalaman yang biasa dilakukan oleh sasaran. B. Pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dengan kondisi yang nyata dialami oleh sasaran. Kesimpulannya yaitu metode penyuluhan yang paling banyak digunakan dalam penyuluhan perikanan di masa lalu lebih banyak memerankan penyuluhan dibandingkan dengan para pelaku utama beserta keluarganya. Maka sejalan dengan pengembangan karakteristik sasaran, metode penyuluhan yang digunakan hendaknya lebih memerankan pelaku utama beserta keluarganya, sedangkan penyuluh perikanan secara berangsur menjadi fasilitator atau menjadi penghubung. Penyuluhan pada masa lalu juga masih menggunakan pendekatan penyuluhan yang masih sederhana, sehingga sesuatu yang disampaikan cenderung sulit tersampaikan, karena harus menemui langsung objek. Tetapi materi yang disampaikan lebih mudah untuk diterima. Sedangkan masa sekarang penyuluhan kebanyakan menggunakan teknologi seperti TV, handphone, internet, dan lain-lain, sehingga mudah penyuluh menyampaikan materi. Tetapi metode ini kurang efektif, di mana tidak semua orang bisa paham menggunakan teknologi.